Oke ya. Nah, jadi Kokomo software ini khusus untuk estimasi biaya pembuatan perangkat lunak. Ini khusus, tidak bisa digunakan yang lain-lain. Ya. Oke, baik. Ini saya ambil dari bukunya Manajemen Software Project dan Personil dari Paul T. Batten. Tapi sebenarnya sama semua ini. Oke. Nah, di dalam Kokomo ini ada yang ingin dijelaskan di sini adalah overview. Jadi Kokomo itu sebenarnya apa sih sebelum digunakannya? Kemudian pembuatnya si Kurt Bittner. Kemudian ada Kokomo versi 81 dan Kokomo versi 2. Ya. Nah, yang nanti yang akan kita kerjakan yang kamu demokan itu adalah Kokomo versi 2. Yang 2 Romawi ya. Nah, ini dibuat oleh Softstar System. Baik, nah. Kokomo itu apa sih? Kokomo itu kalau secara panjangan ya. Kalau briefly-nya ya, abbreviation-nya sih sebenarnya ko-nya itu Kokomo ya, asal dari konstruktif cost model. Jadi ko yang pertama itu konstruktif, ko yang kedua itu cost. MO yang pertama, yang kedua itu adalah model. Nah, dikembangkan pertama kali si Kokomo 81 oleh Barry Bohm. Jadi Barry Bohm itu dia mengembangkan pertama kali untuk biaya perangkat lunak. Kemudian ada versi yang lain namanya Ada Kokomo. Gitu ya. Kemudian di Ada Kokomo itu dia bisa menambahkan parametrisasi ya, secara eksponen yang itu akan mencerminkan terhadap suatu kondisi yang ada pada saat itu ya. Versi yang terakhir ini adalah Kokomo 2 itu atau sebutnya Sersa 2000. Ya. Ada yang sudah digunakan secara komersil itu Costa dan Cost Expert. Jadi teorinya dibuat oleh Barry Boham, softwarenya dibuat oleh beberapa perusahaan-perusahaan. Kemudian formula regression itu dengan satu data yang diambil dari proyek secara historis, kemudian kasih proyek yang ada. Nah, ini kalau dari Kurt Bittner ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Kokomo 2 itu adalah baik ya untuk proses iteratif? Proses iteratif itu artinya proses yang berulang, gitu ya. Tetapi ada penambahan parameter tertentu. Ya, jawabannya itu adalah bisa. Atau ya, gitu ya. Bahwa model itu bersifat publik. Dia bisa melibatkan hampir terlibat itu digunakan hampir 20 tahun yang lalu. Bisa berdasarkan solid open research with solid data. Jadi Kokomo 2 ini kalau misalkan dalam satu project itu kita mengalami ada perubahan atau istilahnya itu addendum ya, kalau kita di projectkan itu ada perubahan suatu parameter atau penambahan dari satu IMK tertentu gitu, itu Kokomo bisa beradaptasi seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian dalam Kokomo ada tahap inception. Gitu, tahap inception itu bisa dikatakan bahwa pengerjaan itu bisa di-driven atau dikendalikan dengan satu penggunaan teknologi bisnis gitu ya. Kemudian secara umum dia bisa mengestimasi karena data yang ada dimulai, data yang kecil dimulai dari suatu project, kemudian tahap elaborasinya. Jadi di sini ada tahap-tahapan ya. Kalau tahap inception itu dikendalikan oleh bisnis, yang kedua dikembalikan oleh resiko teknis gitu ya. Dan kemudian transition phase itu betul-betul dikendalikan oleh penulis software. Tapi dia tidak terlalu tetapi tidak katakan sini tetapi dia efektif itu memberi dampak terhadap sejumlah besar faktor gitu ya dibandingkan dengan pengembangan software development-nya. Oke, ya. Bagaimana akurasinya? Ini Kokomo 81 dikatakan di sini ada intermediate form demonstrates accuracy within 20% ya. Aktualnya 68%.
Ya, kemudian Emery 93 pernah menggunakan, dia bisa 85 sampai 610%. Ini kenapa sampai 610% kayak ini ada kali-kali peningkatan. Nah, tetapi katakan ini still error 50 sampai 100%. Nah, ini rumus-rumusnya sebenarnya COCOMO 81. Ada tiga model kalkulasi. Yang pertama basic, intermediate, dan detail. Untuk basic sendiri dimenggunakan single variable static model. Itu ada usaha dalam usaha staf ya per bulan. Itu C1B dikalikan KDSI pangkat P1. Kemudian schedule total bulan. Jadi kalau ada beberapa bulan dijadwalkan gitu ya, itu totalnya C2 dikali effort pangkat P2, effortnya yang pertama ya. Kemudian yang intermediate, jadi single variable, intermediate two variable. Jadi ada IAF, ada C1I, ada si pangkat P1 masuk sama, kemudian schedule total mall-nya itu C2 dikali effortnya sama sebenarnya pangkat P2. Tetapi ada nilai EAF-nya ini. Ada nilai EAF itu adalah nilai kalau dia bilang month, tapi berapa jumlah orang ini. Itu ya 1 dikali 2 sampai 15. Ya. Kemudian kalau detail itu adalah intermediate ditambah penilaian per fase, baik analisis, desain, ya programming dan segala macam. Nah ini tadi P1 EAF tuh, effort adjustment factor. Jadi ada faktor penyesuaian usaha gitu ya. Itu ada 15 parameter, ada mencakup produk, personal, komputer, project familiarity. Jadi EAF itu faktor ya, tapi saya nggak tahu nilainya apakah di antara 0 sampai 1. Tapi biasanya kalau effort adjustment factor itu biasanya 0 sampai 1 gitu. Atau misalkan bisa juga kalau 15 parameter, berarti kalau yang saya pakai 2 parameter, produk dan personil saja, berarti EAF-nya nilainya 2. Oh sorry, bukan 2. Tadi ada nilai produk nilainya berapa, personil nilainya berapa. Berarti dikalikan. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini tadi ya. Jadi kalau saya punya hanya 2 yang dipakai parameter sini. Parameter produk misalkan yang saya pakai. Gitu ya. Dan parameter personil, maka nilai EAF-nya tadi yang saya katakan itu adalah kan kali ya. Kalau ini E1 E2 berarti E1 dikalikan E2. Gitu ya. Nah, mungkin nilai-nilai produk personil itu punya nilai tersendiri. Nah, kemudian karakterisasi P1. Nah, ini pas 1 ada karakterisasi dari skala ekonomi yang berkembang. Dia memiliki kemampuan untuk menghindari rework, pengulangan kerja, kemudian menghindari birokrasi, kemudian biaya-biaya komunikasi. Ya. Kemudian P2. P2 itu adalah karakterisasi dari inherent, gitu ya. Ada inersia dan parallelism. Jadi paralel, jadi project paralel atau inersia secara tunggal pekerjaannya, gitu ya. Kemudian ada nilai DSI, itu adalah delivered source instruction. Itu tadi KDSI ini ya. Ini berarti hanya itu kalau nggak salah kilo ya. Kilo delivered source instruction. Kalau ini kan cuma 1 ya. Ya. Baik. Nah, ini contohnya nih tadi. Ini yang menggunakan tipe 2. Two variable. Ada C1 EF. Kan kalau yang 1 tidak ada EF ya. Ini yang 2 variable. Schedule rumusnya seperti ini. Nah, ini ada development modus, tentu ada organic, semi-detached, dan embedded. Ini nilai C1, C2 yang digunakan. Ini ada P1, pangkat ekonomi yang berkembang. Ya, skala. Kalau kita lihat ini 1.05 itu, ini biasanya dihubungkan dengan rasio suku bank ya biasanya itu ya. Ini kalau nggak sepotong saya ini rasio suku bank yang berjalan sekarang. Gitu ya.
Ini P2 tuh tadi yang satu lagi ya, nilainya bukan itu ya. Kalau P2 tadi karakter inersianya, konvergennya, tingkat ininya dia bisa 0,38, 32. Semakin tinggi, pengetahuan saya begini ya, semakin tinggi mendekati 1 berarti paralelnya semakin tinggi. Makin rendah ya semakin rendah paralelnya. Ya. Nah ini nilai parameter C1, C2-nya ini dimasukkan. Nah secara dasar kalau kita menggunakan basic ya berarti kan cuma satu pekerjaan misalnya. Tapi kalau ini dua pekerjaan, bukan satu pekerjaan, secara ini satu variabel. Ini ada dua variabel, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah ini keterangannya nih, organik itu apa? Gitu. Organik itu in-house, jadi kerja di dalam rumah, penggunaan dalam rumah. Dia nggak terlalu kompleks, itu terhadap prosesnya fleksibel. Kemudian ada fitur, kualitas, biaya, dan schedule. Itu free, thanks with minimal overhead. Ya. Jadi betul-betul tidak inilah pitching. Kemudian embedded itu dikatakan di sini adalah defense community project. Jadi daya tahan lah terhadap komunitas proyeknya bagaimana. Ini kompleks, kemudian membutuhkan kehandalan, reliability, gitu ya. Kemudian dia bekerja dengan real time issues. Jadi berdasarkan waktu yang berjalan, sangat rigorous proses. Kemudian yang dia gunakan adalah fitur, quality, cost, schedule. Kemudian tightly control, ini betul-betul kontrolnya sangat ketat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah semi-detached. Semi-detached ini dikatakan ini somewhere in between organic and detached. Jadi semi-detached itu bisa dikatakan di antara kedua kerjaan tadi, kedua pengembangan ya, mode pengembangan dia apakah organik atau embedded. Ya. Jadi yang perlu Anda pahami ini contoh nama-nama inilah. Perkembangan itu adalah organik, detached, embedded. Jadi lihat siklusnya kalau kita di luarannya itu bagaimana. Kalau di sana ternyata fitur, kualitas, biaya, jadwal itu bisa ya fleksibelnya sangat tinggi lah. Ternyata kalau fleksibelnya sangat tinggi itu sifatnya organik. Contoh fleksibelnya sangat tinggi misalkan project yang paling mudah lah, kita misalkan menyelenggarakan 17 Agustus, perlombaan itu kan sangat bisa fleksibilitas. Jadi anggarannya itu benar-benar bisa diinikan. Itu contoh organik. Kalau misalkan dalam software engineering yang paling mudah itu adalah Anda bikin software sistem informasi akademik, itu secara fleksibel bisa diinikan ya. Nah, kemudian kalau di dalam embedded contoh software contoh projectnya itu kalau kita lihat di sini gitu ya. Ini betul-betul ada yang ini defense community projects. Jadi betul-betul project software misalkan kalau yang kemarin itu KPU, software KPU tuh, itu embedded tuh, gitu ya, karena memang betul-betul fitur yang dikembangkan, kualitasnya, biaya dan jadwalnya itu betul-betul ditangani betul. Jadi project software KPU kemarin kan sangat-sangat sekali jadi apa sih contradictory ya, apa sih namanya, menjadi momok pembicaraan gitu ketika ada salah entry data, salah apa, itu juga menjadi bahan perbincangan ya. Maka dikatakan di sana embedded itu yang sangat kompleks. Kalau di Unicom sendiri, software Unicom itu sistem informasi akademik itu masih berkisar di antara semi-detached. Jadi dia bisa memang tightly control, betul-betul dikontrol. Kalau misalkan perhitungan IPK salah, itu salah, ya itu bahaya juga gitu. Tapi itu masih bisa dirubah-rubah secara fleksibel. Jadi kalau di software Unicom sistem informasi akademik yang kamu pakai gitu ya kayak online, kayak apalagi kalau yang kuliah online ya, kuliah online itu masih organik karena kita masih ini. Kecuali kalau misalkan ada satu software itu di Unicom itu menilai mahasiswa, nah itu mungkin di antara organik dan embedded.
ya, semi detached disebut. Oke ya, itu perbedaan-perbedaannya. Jadi ketika kamu nanti buat masuk dalam satu tim perangkat lunak gitu ya, ketika ini pekerjaannya ternyata bisa diubah-ubah, itu organik. Tapi ketika ini perlu ada controlling, tetapi di dalamnya juga masih bisa berbicara perubahan segala macamnya, itu semi detached. Tapi ketika kamu masuk, misalkan ada tuh software departemen pertahanan. Pertahanan itu hati-hati, salah saja kita membuat satu proses bisnisnya itu membahayakan, karena software departemen pertahanan itu kan Kementerian Pertahanan itu luar biasa. Ada untuk tracking apa yang akurasinya cukup luar biasa. Itu hati-hati. Jadi kamu ketika masuk nanti dalam dunia pekerjaan itu harus bisa requirement minimalnya itu knowledge ya. Kamu harus bisa beradaptasi terhadap satu pengetahuan yang ada di luar sana. Ya. Jadi minimal secara dasar kamu sudah dapat. Oke. Ini ada Excel demo ya, tapi saya nggak nanti demonya di sana. Ini perbedaan antara Kokomo 81 dengan Kokomo 2. Ya. Masalah-masalah seperti ini kamu bisa baca, itu ada KDSI kan, ada KSLOC ya. Nanti ada kilo apa gitu ya. Kalau nggak salah itu bagian yang ini nih ya, saya pahami bagian sini ini adalah bicara instruction. Jadi berapa baris gitu ya program yang kamu buat. Pak, ini cuma 4 baris ya, kali per barisnya berapa rupiah ya sih ya. Oke ya. Nah ini slog ya, source line of code. Jadi kalau caslog itu berarti kilo. Kilo source line berarti 1000 baris ya, kode gitu ya. Nah, dikatakan di sini only source lines that are delivered as part of the product are included. Jadi yang di deliver sama customer nanti itu adalah source line-nya berapa baris yang bisa dibuat gitu ya. Source line sendiri dibuat oleh staff project. Kode dibuat oleh penjahit aplikasi ya, kalau kamu lah. Kode dibuat oleh kamu gitu. Kalau kamu nanti seorang programmer. Ya. Kemudian satu slog itu one logical line of code tadi yang saya katakan. Nah, misalnya ada perintah if then else. Nah, if X sama dengan 1, then output 1, else output bukan 1. Nah, itu satu baris disebutnya line of code. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kita main-main ada kita buat program kecil-kecil, kalau line of code-nya itu dihargai Rp1.000, kalau saya punya line of code segini, ini kira-kira harganya berapa? Gitu ya. Nah, ada deklarasi. Deklarasi itu dihitung juga sebagai slog, jadi one line. Komentar tidak dihitung. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, person month, kalau kita bicara tenaga kerja orang, secara default nilainya, orang itu bisa bekerja 152 jam per bulan. Gitu ya. Jadi kurang lebih 19 hari, dan per harinya itu 8 jam. Ya, ini termasuk pengembangan dan manajemen waktu. Gitu ya. Di waktu pengembangan dan manajemen. Jadi itu 152 per orang. Jadi kalau kamu nanti kalau di software project, dalam satu project, nilainya itu di defaultkan 152 jam. Per bulan kamu harus kerja segitu. Ya. Kemudian ini perhitungan rumusnya. Nah, ini sebenarnya bisa sih kalau kamu diprogramming kan gampang gitu ya. Ini ada effort equation for post architectural model. Jadi ini kan tadi ada effort ya, ada effort, ada yang satu lagi. Ini ada PM, ada size, itu lambang ini P. Ini ya. Ini artinya nilai ini semua akan dikalikan mulai dari EM1 ya sampai EM2. Sampai EM17. Jadi nanti ini diulang rumus ini. Rumus ini akan diulang sebanyak 17 kali. Karena ini 17 tapi dikali gitu ya. Nah, kemudian size ini nggak diulang kecuali yang nilai B-nya nih.
B-nya itu SF-nya yang akan diulang sebanyak 5 kali. Oke, ini rumusnya nggak usah tahu lah. Sebenarnya gampang ini. Nah, ini contoh software asli Kokomo. Saya kebetulan belum dapat downloadnya, gitu ya. Ini ada tadi ya, optimistic, most likely, pessimistic. Kemarin kan saya sudah ajarkan nih, kalau kita optimistic berarti sekian hari, kalau pessimistic saya pessimistic seminggu, pessimistic 3 minggu gitu, most likely ya di antara itulah. Selesainya misalkan 10 hari gitu, jadi 1 minggu berapa hari ya. Nah, kemudian ada schedule, ada production cost, escalation, kemudian ada staff dan risk. Ini ada scale factor dan so. Ini project name-nya, kemudian ini masukin satu persatu gitu ya. Saya pikir ini pemakaian project ya. Nah, ini kalau ada perhitungan S-log. Dia menghitungnya S-log atau function point atau adaptation and reuse. Jadi ini ada penggunaan pengulangan dihitungnya, satu modul diulang nggak gitu ya. Kemudian ini ada fungsi, jadi kita berapa fungsi hitungnya. Kalau misalkan ada 100 fungsi ya, berarti 100 fungsi. Kalau ini S-log lain. Tapi biasanya orang suka membuat S-log ini. Jadi line of code-nya, yang dihitung adalah line of code-nya. Line of code-nya dia digunakan untuk main Kokomo. Nah, ini contoh nih. I have indicated my program language C++. Yeah, this is very important to know for function points. Okay. Di sini ada estimasi 10.000 line of code. Gitu. Nah, dikatakan ini 20% dari code itu akan di discharge, artinya dipotong, dibuang, ya, selama evolusi dan volatility. Jadi kalau ada kegagalan dalam 20% code, gitu ya, itu bisa dibuang. Jadi dianggapnya ada 10.000, berarti kemungkinan cuma 8.000 gitu, yang nanti betul-betul akan dihitung. Ini hitnya oke. Ini dalam perhitungan dimasukkan. Ini tadi ini dimasukkan ya. Oke, ini 20%. Ya memang kalau kita dalam coding pasti seperti itu. Salahnya ada berapa gitu yang tidak sesuai dengan logiknya, itu bisa di. Nah, ini ketika dimasukkan dan tadi ini ya. Ini kita lihat nih. Tadi AF kan sudah tahu ya. Digunakannya. Kemudian menggunakan bahasa C++, ya. Estimasi sama num. Nah, ini sebenarnya ada perhitungan-perhitungan ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan function point. Nah, function point nanti dihitung lagi nih. Ada tipe functionnya. Ya, tipe functionnya ada internal, external input, external output, varies. Itu kalau menggunakan. Ini pengertiannya ya. Nah, ini ada kalau dimasukin 212, subtotalnya 24. Ini sistem yang menghitung ya. Jadi pokoknya kita sih terima beres. Ini sistem yang menghitung. Cuma kita masukkan entry nilai-nilai ini. Ya. Ini hal yang sama masih. Ya. Input. Machine code, kemudian ada feed generation. Nah, ini hasilnya. Ya, ini ada so F 12783. Kata lain, berdasarkan functional point F, dia memiliki F kalian 12,783. Line of code kan 12,783 bagi 10.000 tadi. Oh, sorry, bagi 1.000 line. Nah, kemudian volatility-nya 20% dari harga nilai ini. Oke. Baik. Ini terima. Di sini ada contoh nilai-nilai multiplier values per language. Jadi kalau saya menggunakan kode bahasa mesin, lalu saya menggunakan assembly, kemudian saya menggunakan bahasa generasi pertama, assembly makro, itu ada
multiplier pengalinya ya, nilai pengali di dalam satu bahasa yang digunakan. Ya. Oke. Nah, tadi menggunakan C++, kemudian ini akan masuk di perhitungannya, ya. Nah, oke, ini contoh-contoh. Nah, ini ada nilai AA increment. Ini ada nilai kita masukin terserah di antara 0 sampai 8. Ya. Itu assessment assimilation 0 sampai 8. Dia usaha untuk menentukan di mana kalau software itu betul-betul fully reuse, benar-benar bukan reuse ya, dipergunakan kembali. Kalau ada, kalau kita nggak konstruk baru gitu ya, tapi ada program yang lama kita betulin. Oke ya, udah lah, ini sih nggak perlu kamu ini lah, yang penting tahu makainya nanti. Baik, ini saya lewat dulu ya, ini hasilnya. Oke. Nah, ini situsnya Anda bisa lihat lah. Oke ya. Nah, tadi saya ingin ngasih tahu ke kamu. Where is. Ah, ini tadi metode ya. Ada source line of code. Sudah kelihatan nggak ya? Share screen-nya. Where is web? Nah, ini ya. Jadi saya katakan ini ada metode ada metode sizing method, ada source line atau kamu menggunakan functional point. Di sini ada nama projectnya, silahkan. Ya, ini nilai-nilai reuse, modify-nya berapa. Kemudian ada precedence, development flexibility, ini ada ukurannya. Precedence itu adalah kemarin ya, keterkaitan untuk proyek sebelumnya itu bagaimana, kalau aktivitas sebelumnya ya. Kemudian bagaimana pengembangan secara fasilitasnya. Semakin fleksibel berarti dia extra high atau very high. Kalau semakin tidak fleksibel ya very low. Pengembangan resiko arsitektur ya, resolution, jadi arsitektur dan resikonya bagaimana. Kemudian tim cohesionnya, jadi betul-betul memegangnya. Kemudian maturity prosesnya bagaimana software ini. Jadi maturity proses itu artinya software ini bisa tahapan yang sampai mana gitu. Apakah dia masih biasa-biasa saja atau bisa udah saat tahap tidak perlu ada perbaikan gitu ya, itu nanti bisa diukur. Semakin tinggi berarti proses maturity-nya semakin bagus, artinya semakin stabil. Very low prosesnya berarti nanti banyak version biasanya software-nya. Oke. Nah, ini ada tadi bicara software scale drivers. Jadi bagaimana keluasan atau pengembangan dari software ketika kita mengembangkan software. Nah, kemudian ada software cost drivers produk. Kalau tadi scale drivers, ini adalah cost drivers. Di sana ada ukuran database-nya, product complexity, developer, dan segala macam. Oke ya. Nah, nanti hasil-hasil ini nanti ada di sini gitu. Dia akan langsung otomatis. Ini ada ketika kita kalkulasi dia muncul di sini. Ya. Nah, nanti kalau sudah hasilnya ada, kamu bisa download nih hasilnya langsung di Kokomo June 2003, itu download aja langsung. Ya. Nah, saya ingin sekarang kamu ini catat nih nama websitenya. Ya. Jadi software.cost.org tools Kokomo. Saya ingin yang apa sih dibagi dua lah. Kalau sekarang yang hadir ada berapa orang ya? Oh, kalau enggak, saya pikir nggak terlalu susah. Masing-masing orang mengerjakan source line of code dan function point. Kamu bebas aja nih.
saya nggak minta kamu Pak harus begini, nggak, bebas aja nilainya, masukin aja nih. Kalau new itu nama projectnya ya. Nanti buat new misalnya project 1, nanti hasilnya kalau udah beres semua, nih kamu download gitu ya. Kemudian ganti dengan nama nama NIM kamu, tapi NIM / slok gitu ya. Slok ya, SOC. Source line of work. Nanti ada lagi NIM kamu yang functional point FP gitu ya. Jadi ada 2 file txt, nanti kirimkan ke tugas. Mau bebas aja ini isinya ya sama kamu. Nah, ketika kamu mengisi ini, tolong kritisi gitu ya. Ini tuh apa sih sebenarnya, analisis capability itu apa gitu ya. Programmer capability itu apa? Tolong dikritisi ya. Jangan kamu asal mengisi gitu ya. Nah, nanti kritisian itu kamu tulis di selembar kertas aja lah. Di selembar kertas, kemudian kamu kalau, yang penting saya ngisi ini dulu, udah ngisi nanti, ini maksudnya apa sih? Required software, tadi saya udah jelaskan yang atas ya. Kemudian ada database size, product complexity gitu ya. Ini ada time constraint. Nah, ini ada beberapa nih, ada bagian personil, ada bagian platform, ini ada bagian project. Oke ya. Ini sekarang latihan kamu. Nanti minggu depan ya, minggu depan nanti ada, kamu harus diskusi. Jadi boleh membuat kelompok, tapi kerjanya secara daring antar kelompok ya. Nanti ada yang harus kamu kunjungi. Nama situsnya ini adalah projectmanagement.com. Ada 10 project management software. Nah, nanti masing-masing kelompok itu membahas, ini ada software namanya Liquid Planner, ada Jira, ada Bridge24, ada Builder Friend, ada Workformex, ada Buildtools ya. Kamu harus membuat PowerPoint nanti. Ini ada free tuh, kebetulan ada free 30 hari, jadi bisa download ya. Ini nggak ada free ya, masalah. Coba nanti lihat ya, kalau ada yang free tolong download. Ada workflow. Nah, kamu tugas kamu nanti masing-masing kelompok harus membuat resume apa sih namanya, masing-masing software ini gitu ya. Jadi silakan membuat 6 kelompok, membuat resume masing-masing ini. Nah, kita kan ini minggu 11 sebenarnya, jadi kita ada kuliah 4 minggu lagi nih. Nah, kuliah 4 minggu ini saya bagi untuk presentasi ini semua gitu ya. Seharusnya bukan 4 minggu sih, saya punya utang 5 minggu. Jadi ada 5 kelompok, minggu depan 1 kelompok presentasi, minggu depan lagi 1 kelompok presentasi, minggu depan sama ya. Jadi kita punya waktu kurang lebih ada 6 kelompok atau 5 minggu untuk presentasi. Jadi ada minggu di mana nanti ada 2 kelompok presentasi ya. Oke ya. Ini sebentar saya inikan dulu nih. Ada pertanyaan dulu silakan. Sebelum kamu mengerjakan Kokomo 2 nih. Ini saya tulis dulu ya. Jadi ini saya print saya simpan dulu di materi sana. Ini saya print screen dulu. Oke, 1. Ini adalah praktek Kokomo 2. 1. Memasukkan nilai-nilai dan cetak hasilnya. Ya. Yang A tadi menggunakan slok, yang ini menggunakan functional point ya. Kemudian yang kedua nanti mengkritisi maksud
dari setiap isian. Ya. Oke. Nah, ini adalah materi week 10. Oke, yang satu lagi itu adalah ini. Saya print screen dulu. Membuat 6 kelompok. Maksimal 4 mahasiswa. Itu nah ini ya. Oke. Ini nanti kokomonya saya simpan di ya. Baik. Nah, ini ada 2 kerjaan kamu. Yang pertama sekarang itu kamu menyelesaikan ini. Per orang ya, masukkan ke dalam langsung tugas kamu ya. Ini per orang. Tolong nanti dibuat. Nah, untuk mulai minggu depan sampai minggu ke-15 ini ada 6 buah software. Ya. Hari ini dipimpin sama Wahyu nih. Zoom-nya saya aktifkan dulu semua, nanti videonya aktifkan. Saya juga mau foto kamu ya. Saya kasih waktu kamu untuk diskusi, dipimpin sama Wahyu. Wahyu jadi co-host sama saya nanti. Nanti kelompoknya kalau sudah ada, menentukan pokoknya kelompoknya jumlahnya 6. Masing-masing nanti dikocok, boleh dikocok supaya adil untuk mendapatkan nama software yang akan diteliti itu apa. Ya. Nah, Liquid Planner itu presentasinya minggu depan. Jadi kalau yang dapat Liquid Planner, presentasinya mulai minggu depan. Ya. Kemudian Jira minggu depannya lagi. Bridge minggu depannya lagi. Bullet Train minggu depannya lagi. Ocom minggu depannya lagi. Bullet Tools 56 ya, 56 itu minggu terakhir langsung 2 kali. Ya. Baik. Nah, supaya kita adil, untuk 1, 2, 3 gitu ya. Penyusunan perbaikan, tapi PowerPoint-nya sudah siap ya. Penyusunan perbaikan bisa dikirim nanti pada minggu ke-13.
Jadi tugasnya boleh dikumpulin minggu ke-13 kalau nanti yang membahas 1, 2, 3 ya. Kemudian 4, 5, 6 itu juga harus dikumpul minggu 13. Jadi semuanya rata dikasih waktu 2 minggu. Jadi yang nanti minggu 13 kita akan bareng dengan build trend ya. Ketika build trend semua kelompok harus sudah mengumpulkan PowerPoint-nya. Jadi nggak ada istilah pas saya belum jadi ya sudah. Kalau belum jadi berarti kelompok 5-6 saya gugurkan. Tidak boleh presentasi untuk berikutnya. Jadi pokoknya minggu ke-13, sekarang kan minggu 11, 12, 13, saya kasih waktu 3 minggu untuk membuat presentasinya. Ya. Jadi minggu ke-13 itu sekitar tanggal minggu 13 itu minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 karena kita 1 minggu nggak ada. Berarti tanggal 7. Ya. Ini tanggal 7. Tanggal 7 Juli harus sudah selesai semuanya. Ya, karena UAS itu kalau nggak salah tanggal 20 Juli ya, seingat saya itu UAS. Ya. Jadi tanggal 7 udah selesai semua. 1 sampai 6. Jadi nggak ada istilah yang 6 karena terakhir nggak ngumpulkan, pokoknya nggak ngumpulkan tanggal 7 berarti kelompok build terus nilai itunya nggak ada. 0, sama saya dinolkan. Walaupun presentasi ya, saya nolkan. Presentasi tetap berjalan tapi nilainya 0. Kalau yang biar kita adil aja lah, ya. Jadi ingat ya, dikumpulkan tanggal 7 Juli semuanya. Jadi yang kelompok 1 walaupun nanti liquid planner walaupun nanti belum bagus juga ya tetap presentasi tidak masalah. Tapi yang bagusnya dikumpulkan nanti tanggal 7 semuanya. Liquid planner, Jira dan bridge itu dikumpulkan tanggal 7 semua. Semuanya ya, 1 sampai 6 dikumpulkan tanggal 7. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, kelompok liquid, Jira dan bridge itu boleh acak-acakan dulu, yang penting presentasinya bagus lah. Acak-acakan dulu nggak apa-apa, nanti disusun. Karena kan waktunya cuma seminggu ya. Yang lain-lain saya pikir bisa lebih bagus karena waktu 3 minggu. Oke ya, itu dulu untuk tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya kemarin kan Anda mau berkunjung ke itu, tapi sekarang saya nggak boleh. Lewat sini aja. Anda bisa diskusi dengan teman Anda lewat WA atau lewat apa. Ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan dulu, silakan.